Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Flower Family Fun. Hari ini saya mau bicara tentang pupuk karena ini sesuai dengan apa yang baru-baru ini saya pelajari dan ingin saya bagikan kepada penonton tercinta semua supaya kita semua memahami ya apa yang kita berikan kepada anggrek-anggrek dan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anggrek kita. Karena kalau kita nggak memahami kandungan dari pupuk atau kita nggak tahu apa yang sebenarnya anggrek kita butuhkan, sama aja seperti kita jalan tanpa tujuan ya. Jadi ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke penonton, kita mulai dari jenis pupuk ya. Pupuk itu ada yang organik dan anorganik. Dan di kebunnya Flower Family Fun itu sebagian besar menggunakan pupuk organik. Karena kebun ini adanya di tempat pemukiman ya penonton. Jadi concern kami adalah aman untuk lingkungan. Dan seperti yang kita tahu bahwa bentuk dari pupuk itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya granula ya, yang agak sulit untuk larut di dalam air. Ada juga yang berbentuk bubuk yang lebih cepat larut di dalam air. Dan ada juga yang sifatnya itu dilepaskan secara perlahan-lahan fungsinya. Jadi dimaksudkan supaya efek dari pupuk itu bisa bertahan lama di dalam plant kita. Nah, kita sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, nanti di akhir video akan saya sampaikan pembuatan pupuk organik yang bisa mengandung keseluruhan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan anggrek. Jadi simak terus ya penonton, jangan di skip. Oke, kita lanjut penonton. Ketika kita membeli pupuk, pada kemasan itu tertulis cara pemakaian, dosisnya, dan juga komposisi zat yang dikandung oleh pupuk. Dan di situ ada tulisan NPK berikut presentasi ya. Misalnya ada 15, 15, 15, 20, 20, 20 atau bahkan ada yang 10, 30, 20. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Kalau saya cari gampangnya itu kita standarkan mulai dari media tanam ya. Oke, kita mulai dari N. N itu adalah nitrogen. Fokus kerja dari nitrogen itu adalah untuk dari media tanam ke atas alias untuk daun. Jadi ketika kita merasa kita butuh daun kita lebih sehat, lebih hijau, lebih banyak, maka prosentase dari N ini harus lebih besar dibandingkan dengan dua zat yang lain ya, P dan K. Oke, lanjut ke zat yang kedua adalah P. P ini untuk fosforus, di mana fokus kerjanya adalah kepada dari media tanam ke bawah alias akar. Nah, akar ini harus kita tambahkan prosentasenya atau porsinya untuk plant kita ketika kita merasa bahwa plant kita itu perakarannya kurang baik. Dan selain fokus kepada perakaran, fosforus ini juga memberikan energi untuk pembungaan. Berarti ketika kita merencanakan pembungaan, fosforus ini sebaiknya mendapatkan porsi lebih ya dibandingkan dua zat yang lain, N dan K. Dan selanjutnya adalah K. Nah, K ini mewakili potasium. Potasium ini fokus kerjanya adalah untuk memberikan ketahanan kepada plant kita terhadap serangan hama, terhadap serangga yang mengganggu gitu ya. Jadi ketika terserang hama, banyak penyakit, maka prosentase untuk K ini lebih besar dibandingkan N dan P. Tapi penonton, anggrek tidak hanya membutuhkan NPK ini tadi ya. Selain NPK, anggrek juga membutuhkan yang namanya unsur hara. Nah, unsur hara ini terbagi dua lagi nih penonton. Ada yang makro, ada yang mikro. Kalau yang mikro, alhamdulillah nih penonton ya, kita nggak perlu repot-repot cari di pupuk atau cari
fertilizer yang mana nih yang mengandung unsur makro, karena sebagian besar dari unsur makro kita sudah bisa dapat dari alam, contohnya oksigen, karbon dioksida, kemudian mineral ya pada air. Jadi kita lebih fokus kepada yang unsur mikro. Kalau untuk unsur mikro kita harus mencari bahan-bahan atau pupuk yang komposisinya itu mengandung zinc, mengandung iron, mengandung klorin, dan juga boron. Nah, itulah tadi yang disebut unsur-unsur mikro. Tapi kita hanya membutuhkan sedikit-sedikit aja ya penonton, berbeda dengan tadi yang NPK. Makanya kalau kita berhitung secara matematikanya, NPK itu kan biasanya tuh 16, 16, 16. Itu kalau di keseluruhannya kan nggak sampai 100% tuh ya kandungan dari pupuk. Nah, sisanya itulah dibagi-bagi untuk unsur hara tadi. Jadi sampai di sini semoga paham ya penonton. Dan menurut literatur yang saya pelajari juga bahwa anggrek itu adalah termasuk tanaman yang cepat menyerap potasium. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak memberikan potasium ya untuk anggrek, karena selain cepat menyerap, anggrek juga cepat merecycle ya, mendaur ulang kembali potasium. Jadi hanya sedikitlah yang kita perlukan untuk potasium ini ya. Tadi masih ingat nggak potasium itu untuk apa? Untuk ketahanan tanaman kita dari serangan hama, dan apalagi ya kita juga bisa memberikan perawatan ekstra ya apabila terkena hama ya, yaitu dengan memberikan fungisida atau zat-zat insektisida yang lain. Sekarang waktunya resep pupuk organik cair yang setara dengan pupuk anorganik mengandung NPK, di mana menggunakan bahan cangkang telur dan kulit pisang. Cangkang telur mengandung kalsium, kulit pisang mengandung potasium, magnesium, kalium, fosfor, apalagi ya, zinc. Nah, lengkap ya. Apalagi kita aplikasikannya dengan menyiram menggunakan air cucian beras. Ini pengolahannya gampang banget penonton. Cangkang telur dibersihkan sampai bersih, kemudian dikeringkan. Begitu juga dengan kulit pisang, kita keringkan, baru keduanya kita blender sampai halus. Baru setelah itu kita taburkan ke tanaman anggrek. Oke penonton, kita udah di akhir video. Saya berharap ini bisa bermanfaat dan penjelasan dari saya bisa dicerna dengan baik, sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini untuk anggrek kita. Wassalam.